wabarakatuh. Baiklah, saya Hertin Susipa akan mempresentasikan LPP saya yang mana berjudul Ramadan Penuh Berkah atau Ramadan itu Indah. Yang pertama adalah kompetensi inti, di mana yang 1.1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama Islam yang anutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli, serta percaya diri. Terus yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah Tuhan, dan kegiatannya. Terus yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman berakhlak mulia. Terus lanjut, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar. Di mana yang pertama 1.10 ini meyakini kewajiban puasa bulan Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Terus yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri serta implementasi pemahaman hikmah puasa Ramadan. Terus yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam dan agar disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Terus menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap sabar, menjelaskan tentang manfaat puasa, membaca surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, terus mendiskusikan tentang amalan bulan puasa, dan yang terakhir mendiskusikan manfaat puasa. Lanjut, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjalankan kewajiban puasa sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan. Yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Terus lanjut, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ada materi pembelajaran reguler. Yang pertama adalah fakta. Fakta ini di mana puasa Ramadan itu hukumnya apa, kewajibannya sebagai umat Islam kita apa untuk menjalankan Ramadan ini. Ini dituliskan dengan ayat puasa Ramadan yaitu Al-Baqarah 183. Terus yang kedua, konsep. Konsepnya ini puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah. Puasa Ramadan untuk meraih derajat yang tinggi yaitu takwa. Terus puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada bulan puasa juga dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti tarawih, kemudian sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Terus prinsip. Yang ketiga prinsip adalah jagalah puasa dengan jangan sampai batal. Itu adalah untuk menguatkan kepada anak-anak. Terus yang keempat prosedur. Prosedurnya adalah hikmah bulan puasa yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang pertama, materi pelajaran remedial, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan.
Yang kedua, materi pembelajaran pengayaan, yaitu berbentuk kebaikan di bulan Ramadan. Terus, yang metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yaitu pendekatan saintifik. Metode teknik atau amati, tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian model pembelajaran, modelnya problem based learning, di mana yang pertama mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing, menyelidikkan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Terus metode media pembelajaran. Media pembelajaran ini saya menggunakan media LCD project, terus laptop, dan bahan tayang. Terus sumber belajar. Sumber belajarnya ini ada buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam tahun 2017, buku guru mata pelajaran agama Islam. Terus pakai modul bahan ajar, internet, dan juga sumber yang relevan. Lanjut, langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini yang pertama, ini pertemuannya 4 kali 35 menit. Kegiatannya pendahuluan guru, yaitu orientasi. Melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam kepada murid, kemudian lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Terus peserta didik mengucapkan salam ke sekolah, yaitu berdoa tadi. Terus guru mengecek kehadiran peserta didik, merapikan kursi, merapikan meja, dan juga tentang kebersihan kelasnya. Terus yang selanjutnya, peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat tulis, dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terus sebelum memulai pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk menyanyi bersama yang ada pada buku siswa. Terus apersepsi. Apersepsi ini mengaitkan materi sebelumnya dan mengecek kepada siswanya apakah mereka masih ingat atau tidak tentang pelajaran yang lalu. Terus yang selanjutnya motivasi. Motivasi ini memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Terus tentang bulan puasa ini, mengapa harus berpuasa, puasa hadiahnya apa, itu takwa. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan, peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang puasa di Ramadan. Dan sumber acuannya, pemberian acuan memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Terus membagikan kelompok belajar. Lanjut. Kegiatan inti. Kegiatan inti ini yaitu pengamatan atau mengamati, orientasi peserta didik kepada masalah, yaitu mengamati tentang disediakan gambar peserta didik dan mereka akan mengamati gambar tersebut. Terus melihat gambar tersebut dengan diamati tadi. Lanjut. Ini mengamati gambar yang di atas ini akan diamati dan di bawah ini akan dibacakan hasil diskusi mereka akan dibacakan oleh peserta didik. Lanjut, menanya. Menanya ini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau gambar yang disajikan oleh guru. Guru memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menunjukkan sikap keunggulan, rasa ingin tahu, dan sikap toleransi. Terus peserta didik meminta berdiskusi hasil pengamatannya dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada buku paket. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbanyak sedekah.
Lanjut, mengumpulkan informasi. Di sini peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk kerjasama. Terus peserta didik diberikan permasalahan atau bentuk lembar kerja atau LKPD. Peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data dari aneka sumber yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan LKPD mereka. Dan peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan yang pengamatan tadi. Membaca buku lain, buku teks. Jadi peserta didik dianjurkan untuk membaca buku lain yaitu buku teks. Misalkan tentang buku Al-Quran, memperbanyak sedekah tadi. Lanjut. Mengkomunikasikan. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk bekerjasama dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka yang berdasarkan dari lembar LKPD yang telah. Lanjut. Mengasosiasikan. Peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing oleh guru terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran. Terus mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya, walaupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung. Terus evaluasi tes. Di sini memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, sholawat tarawih berjamaah di malam hari sesudah sholat Isya, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, terus dan lain-lain. Lanjut. Kegiatan penutup. Kegiatan di penutup ini peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Terus melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah tadi. Terus guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat atau penilaian proyek. Terus merencanakan kegiatan tindakan lanjut bentuk tugas kelompok, mengadakan pekerjaan rumah, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, memberi salam. Terus ini penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Teknik penilaiannya, yang pertama penilaian kompetensi sikap spiritual. Sini sudah ada pertanyaan penyataan di mana peserta didik akan menjawab setuju atau tidak setuju, di mana jawabannya ada kuasa hukumnya wajib, maka peserta didik akan menjawab setuju atau tidak setujunya. Terus penilaian kompetensi pengetahuan. Di sini disediakan soal pilihan ganda, berbentuk pilihan ganda, ada 5 buah soal. Lanjut lagi, materi pembelajaran terlampir, pemberian remedial dan pengayaan. Yang pertama remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capai KD yang sebelum tuntas. Tahap pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya. Terus tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali. Kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya. Terus bagi peserta didik yang belum menguasai materi, belum mencapai KKM, guru terlebih dahulu mengidentifikasikan hal-hal yang belum dipelajari. Terus yang kedua pengayaan. Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberi pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Siswa yang mencapai nilai ketuntasan maksimal diberikan materi masih dalam cakupan KD yang pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Terus siswa yang mencapai nilai maksimal diberikan materi melebihi cakupan KD
dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan terakhir, dalam kegiatan belajaran bagi peserta didik yang sudah menguasai materi diminta mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa buku bacaan tentang berkah bulan Ramadan. Demikianlah presentasi RPP saya tentang bulan Ramadan. Lebih kurang semohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.